seputar 2022. Bener nggak sih kalau misalkan dalam satu hubungan itu hanya satu pihak aja yang salah kalau ada perselingkuhan, cheating gitu kan, atau apapun lah ya problem-problem. Atau sebenarnya salah dua-duanya, or nggak ada yang salah. Nah kan ya seru kalau kayak begini muter-muter gini aja. But anyway, daripada sibuk nyalain sesuatu hal yang nggak pasti, ayo yang pasti-pasti aja yuk. Dan ayo kita barengan baca ya, sebenarnya gimana sih, apa ya dan bagaimana ya kisah 12 zodiak ini. Alright, stay on the channel Oracle Card Indonesia channel. Remember, always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Leo dan macam-macam ya. Leo aja dulu ya. Kita baca ya buat teman-teman Leo dan koneksinya dengan 12 zodiak yang lainnya. Oke, we go ya, kita mulai ya. Fokus ya teman-teman ya. Kita akan mulai dari Leo Aries terlebih dahulu ya. Oke, Leo Aries di tahun 2022 ini ya. Coba kita lihat. Cancer ya, Moon ya, ada problem-problem yang berhubungan dengan apa ya, emosi, perasaan. Ini gampang baper banget gitu ya, gampang perasa lah. Sensitif tuh bagus teman-teman ya, tapi kalau misalkan sensitivitas ini menjadikan kita baper terus-terusan gitu kan, kepekaan tuh bagus. Tapi kalau misalkan peka banget ya, jatuhnya bener-bener jadi halu banget ya. Oke, untuk tahun ini diwarnai dengan emosi-emosi yang mungkin kayak perasa banget gitu kan, sensitif ya sekali. Mungkin ada pasangan yang ngomong apa kayak gimana tuh, kayak dibawa hati banget gitu ya, kayak masuk ke dalam hati dan langsung masuk ke dalam jantung ya kayak gitu teman-teman. Dan terus di 2022 ini mesti belajar jadi apa? Jadi panutan yang baik gitu. Artinya panutan yang baik bukan berarti mesti fake gitu ya, tapi lebih ke kayak jadi dirinya teman-teman sendiri gitu kan. Gak harus yang namanya jadi orang baik. Karena ini jadi orang baik dan berpura-pura baik itu adalah dua hal yang berbeda gitu kan. Menjadi panutan dan berpura-pura menjadi panutan itu dua hal yang baik. Karena misalkan kalau misalkan kita berpura-pura ya, biar pokoknya baik deh, jadi panutan tuh biar kelihatannya tuh baik gitu ya, kelihatannya tuh baik ya, biar pacarku tuh kayak nyaman sama aku gitu. Jadi aku harus berusaha gimana caranya supaya aku tuh kelihatan baik. Nah, ini berbeda teman-teman ya, daripada memang bener-bener tulus dan ikhlas tuh emang orangnya kayak begitu gitu loh, emang baik gitu ya, seperti itu. Jadi belajar buat jadi panutan, entah itu teman-teman jadi seorang papa kayak gitu ya, orang tua, ayah kayak gitu, atau ibu gitu, atau mungkin sebagai seorang anak kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi maksudnya ini sebagai seorang pasangan juga gitu ya. Jadi mesti belajar buat lebih ya apa adanya aja, nggak perlu yang namanya simpen-simpen sesuatu hal, apalagi menyimpan emosi dan perasaan ya, kayak menahan-nahan supaya pasangannya bahagia, supaya nggak usah ribut, nggak usah konflik ya, jatuhnya malah jadi nggak bagus ya. Belajar untuk memprioritaskan juga hal yang penting untuk diprioritaskan terlebih dahulu teman-teman ya. Jangan sampai karena emosi dan perasaan baperan gitu kan ya, akhirnya malah jadi nggak karu-karuan gitu ya, yang lainnya malah keteteran, juga jangan ya. Oke, kita lihat solution cardnya, ada expect a miracle ya, have faith that your prayers have been heard and being answered ya. Ini mungkin ada beberapa hal di masa kemarin ya, di tahun-tahun lalu teman-teman banyak sekali yang mengalami teman-teman Leo Aries ya ini ya, banyak sekali yang mengalami problem-problem yang berkaitan dengan emosi dan perasaan. Nah ya, di tahun ini ya banyak kemungkinan doa-doanya teman-teman di tahun 2021 tuh terjawab di tahun ini teman-teman. Jadi nggak perlu yang namanya teman-teman khawatir ya. Belajar percaya dan yakin bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik. Stay your emotion, emosi, pikiran dan perasaannya tetap jadi positif teman-teman ya, seperti itu. Jadi bener-bener pasrahin aja, nggak perlu yang namanya menahan-nahan, apalagi bener-bener kayak banget gitu ya. Soalnya kalau misalkan kayak gitu pastinya akan membuat teman-teman sendiri jadi menderita ya. Oke, ini Leo Aries ya. Sekarang kita ke Leo Taurus teman-teman ya. Leo Taurus ada apa nih? Leo Taurus, untuk teman-teman Leo Taurus ada illusion ya. Illusion ini berkaitan dengan apa sih? Hal-hal yang nggak jelas gitu ya, ketidakjelasan,
ditutupin kabut gitu ya, hal-hal yang nggak jelas, nggak pasti, ngegantung, hal-hal kayak gitu. 2022 masih syarat dengan hal seperti ini teman-teman ya, dan hati-hati terjebak ilusi, hati-hati terjebak dengan janji-janji manis yang mungkin sudah sering dilakukan gitu kan, tapi sering kali kita terjebak dan terjebak lagi. Ilusi yang dimaksudkan di sini selain berkaitan dengan pasangan kita atau orang lain ya, itu juga berkaitan sama dirinya kita sendiri teman-teman ya. Kenapa? Karena kadangkala ya, sumber dari segala sumber ilusi yang paling besar adalah pikiran kita sendiri ya kan. Udah tahu nih misalkan ya ada sesuatu yang nggak mungkin gitu kan, udah pergi nih pasangannya udah 50 tahun gitu ya perginya, wih buset lama amat ya, tapi masih yang namanya masih kayak gimana ya, kayak masih berharap-harap dan pikirannya tuh masih yang nyantol di sana kayak gitu ya, seperti itu. Udah tahu nih pasangannya tuh udah married gitu ya, udah punya anak pula gitu, dan oke gitu kan, tapi dateng dan terus didatengin sama mantan yang udah married gitu kan, terus akhirnya luluh lagi padahal udah tahu bahwa dia sudah menikah. Nah ini adalah ilusi-ilusi yang diciptakan sendiri bahwa dia masih sayang sama aku, bawa apa ya, seperti itu. Jadi mesti belajar juga teman-teman ya, kalau emang udah dia ibarat ini contoh ya, it's only an example teman-teman ya, kalau memang dia sudah menikah ya dan lalu kembali ke teman-teman gitu kan atas dasar katanya masih sayang, masih suka, kenapa pada waktu itu dia memilih untuk menikah dengan orang lain gitu ya. Kebanyakan atau rata-rata teman-teman harus bisa membedakan ya, sebaiknya bisa membedakan apakah ini adalah satu realitas ataukah ini adalah satu permainan pikiran yang ada di pikirannya teman-teman sendiri gitu ya. Seperti itu, oke? 2022 ya, hati-hati terjebak sama hal-hal yang gak nyata ya. Oke, Leo Taurus. Lalu setelahnya oke, ini transformation ini juga sama ya. Butterfly Maiden ini ya mengingatkan apa coba? Yang lalu ya udah berlalu gitu ya. Kalau misalkan kita tetap membawa ikatan-ikatan lama kita di masa sekarang ini ya, kita gak akan pernah maju dalam hidup. Yang ada kita cuman kayak gitu-gitu aja dan pasti capek dan lelah banget gitu ya. Kadang ada sih ya yang namanya berubah tuh takut banget gitu, karena memang iya berubah itu adalah satu hal yang gak pasti. Kalau misalkan kita mikir end up-nya kayak gimana gitu kan, nanti kayak gimana ya, nanti misalkan kayak gini gimana ya, itu pasti kita akan selalu takut gitu ya. Tapi segala proses yang terjadi ini adalah sesuatu hal yang wajar teman-teman ya. Semua orang mengalami hal tersebut, proses ya. Jadi lepaskan masa lalu teman-teman ya, doa-doanya teman-teman pun ya di tahun ini juga akan terjawab dengan baik ya. Dan jangan khawatir dengan perubahan apapun dalam satu hubungan yang sedang teman-teman jalani ini. Oke teman-teman ya, lepaskan hal-hal yang sudah berlalu. Oke, selanjutnya ada Leo, tunggu Leo Taurus ya, sekarang Leo Gemini berarti ya. Leo Gemini ada wisdom ya. Ini adalah melakukan satu hal yang nyata. Venus itu berkaitan dengan planet ya, planet cinta ya, dan juga Taurus itu berkaitan dengan hal-hal yang nyata. Belajar untuk melakukan satu hal yang nyata dalam hubungan ini ya. Jangan sampai cuman saling menunggu diam 1000 bahasa dan tidak melakukan apa-apa, dan akhirnya tahun 2022 sudah berlalu ya. Melakukan satu tindakan yang nyata, jangan cuman saying I love you gitu kan, tapi berbuatlah untuk bisa bukan membuktikan, tapi satu tindakan yang menginterpretasikan bahwa aku sayang sama kamu kayak gitu ya. Bertindak secara nyata, melakukan hal yang nyata untuk hubungan ini ya. Oke, selanjutnya ada cycles and rhythm ya. Di tahun 2022 ini juga mungkin ada emosi-emosi yang ya you know gitu kan. Ada beberapa saat dimana benar-benar kayak sensitif banget gitu ya teman-teman ya, untuk ngadepin ya problem-problem yang terjadi ya. Tapi ini sebenarnya kayak berasa kayak perasaan-perasaannya teman-teman sendiri gitu ya. Jadi mungkin ada hal yang nyata yang terjadi, tapi ini seharusnya bisa dikendalikan dengan baik kalau misalkan kita punya kestabilan emosi yang baik pula gitu ya. Jadi ya wajar, namanya pasangan gitu kan, kita berpasangan tuh kadang-kadang ada problem, ada yang perlu diselesaikan, ya nggak apa-apa ya, mendingan kayak gitu kan, adu argue ya, argumentasi
berargumentasi sebentar tapi selesai teman-teman ya, daripada diem-dieman setahun 2 tahun lelah dan capek dan buang-buang waktu juga gitu ya. Ya, ada hal-hal dimana mungkin beberapa saat teman-teman juga mesti belajar buat kayak kontrol diri gitu ya. Kontrol diri untuk apa? Untuk mungkin medsos dan sebagainya. Kalau misalkan ada status-status yang mengganggu teman-teman lihat dan gak nyaman, ya akan jauh lebih baik kalau misalkan off dulu untuk sementara waktu kayak gitu ya. Oke, untuk Leo Gemini ini sekarang kita menuju ke Leo Cancer ya. Leo Cancer ada apa nih? Leo Cancer ada Grau teman-teman ya. Ini akan diwarnai perjalanan ya, LDR-an juga ya di tahun 2022, entah karena dinas kerja gitu atau entah karena pendidikan ya. Ini tapi ada potensi apa ya, ada jarak dan waktu gitu ya. Ada jarak waktu untuk teman-teman dan pasangannya teman-teman ya. Tapi ini bagus sih, maksudnya untuk perkembangan dirinya teman-teman ke arah yang bagus ya. Coba sekarang kita lihat untuk support cardnya ya. Ada jarak ini sebenarnya apa ya, tergantung sama teman-teman ya, apakah bisa yang namanya menjaga hal ini dengan baik ya, pasrahkan segala sesuatu sama alam semesta ini, benar-benar pasrah. Kita kan nggak tahu kalau misalnya pasangan kita ya lagi pacaran kan, mungkin nggak bisa ya namanya 24 jam barengan gitu kan, nggak bisa 24 jam juga video callan gitu kan, juga nggak bisa ya kan. Ya seperti itu, pastinya ada yang namanya hal-hal lain yang harus dikerjakan ya, masing-masing punya pekerjaan, punya hal yang harus dikerjakan. Jadi belajar untuk saling percaya, belajar untuk saling pasrah ya, karena mungkin akan ada yang namanya jarak secara emosional, jarak secara waktu, jarak secara fisik ya, yang bisa dilakukan adalah belajar untuk saling percaya dan pasrahkan segala sesuatunya ya. Alright, selanjutnya adalah untuk Leo ya. Kita baca buat Leo dan berpasangan dengan Leo ya. Oke, Leo ada Hope. Hope. Leo ada Hope ya. Ini ada Aquarius dan ada Uranus ya. Ini ya wajar ya. Ini di 2022 ya, selalu akan ada peluang dan kesempatan untuk teman-teman memperbaiki hubungan yang sedang teman-teman jalani pada saat ini. Kemarin ya, mungkin pernah yang namanya teman-teman merasa down, kehilangan arah, kehilangan tujuan dari hubungan ini. Tapi ya masanya sekarang ini adalah untuk memperbaiki ya. Jangan kehilangan mimpi, jangan pernah kehilangan harapan. Apapun yang terjadi di hubungan ini ya, tetaplah bertanggung jawab, karena ya kesempatan dan peluang itu akan selalu hadir ya. Kesempatan dan peluang itu akan selalu dikasih sama alam semesta ini. Tergantung sama teman-teman ya, mau mengambilnya atau tidak, atau malah justru ya udah deh gitu. Ya udah deh apa aja gitu ya. Ya seperti itu. Oke, teman-teman, selalu bisa diperbaiki, dan jangan lupa teman-teman ya untuk bisa memperbaiki visi dari hubungan ini nih, apa sih, mau dibawa kemana sih, sebenarnya kayak gimana sih, kayak gitu ya. Ini perlu banget yang namanya dijawab di 2022 nih ya. Sekarang kita coba lihat ya untuk support cardnya ada apa. Alright, ini juga 2022 ini adalah saat yang tepat untuk saling menyembuhkan ya, untuk teman-teman Leo yang berpasangan dengan Leo ya. Masing-masing mungkin pernah mengalami perasaan sakit ya, oleh karena pasangannya gitu kan. Masing-masing merasa bahwa kamu pernah menyakitiku, dan masing-masing pernah merasa bahwa oke, mohon maaf ya, aku pernah menyakitimu gitu ya. Hal-hal seperti ini teman-teman ya, ini saatnya atau tahun yang baik banget ya untuk teman-teman saling menyembuhkan ya. Karena gini, ketika ya satu orang ya, ketika pasangannya teman-teman ataupun teman-teman sendiri punya tanggung jawab ya untuk bisa membuat dirinya sendiri sembuh ya, secara emosi, secara perasaan, ataupun secara apapun ya, mentally ataupun secara fisik ya, karena sakit-sakit yang pernah diderita ya kemarin-kemarin karena hubungan ini ya. Ini adalah saat yang tepat ya, ketika mau menyembuhkan, maka secara automatically teman-teman juga akan menyembuhkan hubungan ini. Jadi yang pertama kali yang mesti kita tangani sebenarnya adalah dirinya kita sendiri. Nah, kalau masing-masing ya teman-teman Leo yang berpasangan dengan Leo ya, ini punya tanggung jawabnya masing-masing untuk dapat menyembuhkan ya dirinya sendiri terlebih dahulu, maka secara otomatis hubungan ini juga akan jadi baik kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk Leo Virgo ya.
Leo Virgo. Leo Virgo ada apa nih? Leo Virgo ada creation, teman-teman ya. Creation ini berhubungan dengan Mercury ya. Mercury berhubungan dengan perubahan. Perubahan, terus habis gitu cepet gitu ya, sesaat sifatnya, kayak gitu ya. Ya, jadi hati-hati terjebak oleh hubungan-hubungan sesaat yang mungkin mampir di tahun ini, teman-teman ya. Jadi ilusi-ilusi juga ya. Kalau mampir ya udah ya disilahkan aja lewat kayak gitu ya. Jangan ditangkap. Ayo sini mampir dulu gitu, jangan ya. Biarin aja lewat, teman-teman ya. Nah, hati-hati juga ya untuk hubungan, teman-teman ya. Belajar buat memperbaiki komunikasi, karena ini ada Gemini ya di sini ya. Gemini ini berkaitan dengan komunikasi sih ya. Jadi perlu diperbaiki ya komunikasi. Mungkin di tahun 2022 ini akan ada yang namanya kejenuhan, kebosanan ya sama hubungan ini, tapi ingat bahwa yang namanya kesehatan dari satu hubungan ini tergantung dari berdua, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada potensi-potensi kayak gini ya, komunikasinya jadi miss gitu kan, terus habis gitu ngomong juga udah gak nyambung gitu kan. Ingat untuk selalu ya kan, untuk selalu coba memperbaiki hubungan ini dengan cara apa? Menjaga koneksi emosinya selalu baik ya. Kalau misalkan pas lagi kayak berasa aduh kayak gimana ya kayak gitu kan, ya udah ya cari satu kegiatan barengan yang positif, yang kreatif gitu kan ya, seperti itu biar nggak jenuh, teman-teman ya. Belajar sih merawat hubungannya di tahun ini. Kadang kala ya kita punya pasangan itu masing-masing sibuk sama pikirannya masing-masing, kepinginnya ya dua-duanya berpikir itu melakukan yang terbaik ya buat satu hubungan ini, tapi versinya pikirannya masing-masing, teman-teman. Jadi bukan pikiran kita, tapi hanya pikiran aku atau pikiran kamu aja, sehingga ini malah nggak malah jadi nggak saling melibatkan gitu, malah jadi rumit banget nggak sih? Ya, ini potensinya ada di 2022 ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan apa-apa gitu, jangan sibuk untuk berpikir melakukan yang terbaik buat pasangan, tapi belajarlah bersama-sama untuk melakukan yang terbaik ya. Jadi saling melibatkan akan jauh lebih bagus, dan potensi untuk ada celah masuk itu kecil, teman-teman ya, kayak gitu. Oke. Selanjutnya ya untuk solution cardnya. Alright, gak semua hal bisa dikerjain sendiri ya, termasuk yang namanya berusaha untuk hubungan ini nih sendirian. Jangan, teman-teman, karena hal kayak begini nih bakalan jadi capek atau nyapein satu orang aja ya, nyapein aku atau nyapein kamu kayak gitu ya. Kalau dua-duanya mau ini kan hubungan berdua gitu kan, gak bisa ya namanya cuma satu orang aja yang mikir atau satu orang aja yang kesusahan. Jangan, dua-duanya mesti kudu belajar bekerja sama supaya hubungan ini mengarah ke arah yang baik ya. Jadi minta tolong sama pasangannya, jangan gengsi, nggak perlu yang namanya aduh aku bisa lah sendiri gitu kan, repot dan bla 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 bla, nggak ya. Jadi kalau misalkan mau ya hubungan ini jadi baik ya, belajar untuk saling melibatkan akan jauh lebih baik ya. Oke, selanjutnya untuk Leo Libra. Oke, Leo Libra ada vision ya, vision. Punya arah yang jelas yuk untuk hubungan ini yuk di tahun 2022 gitu. Jadi jangan mau kalau digantung-gantung atau terima nasib yang gak jelas gitu, teman-teman ya. Ini perlu diperjelas ya, 2022 ini sebenarnya hubungan ini mau kemana sih ya, mau apa sih, mau kayak gimana gitu ya. Ya, seperti itu, teman-teman ya. Jadi ini ada potensi juga, ada jarak gitu ya, jarak secara emosional bisa, jarak secara fisik juga bisa, secara waktu juga bisa. Tapi apapun itu, teman-teman, yang jelas 2022 ini jangan mau kalau misalkan ini sesuatu yang gak jelas gitu ya, perlu diperjelas sendirinya, teman-teman. Jadi biar tahu nih arah hubungan ini nih jelas gak sih, mau ke arah mana gitu, arah mana yang akan dituju gitu ya. Ya, seperti itu. Lalu kita coba lihat ya untuk support cardnya ada past life ya. Sebenarnya problem-problem yang terjadi ya di tahun 2022 ini adalah masa-masa dimana saat yang tepat buat nyembuhin diri loh, teman-teman ya. Karena ini semua problem-problem ini berkaitan dengan masa lampaunya teman-teman. Jadi gini, kenapa sih kak, kok aku tuh suka banget yang namanya
digantung orang atau ketemu sama orang, nanti awalnya sih baik-baik aja gitu kan, tapi nanti akhirnya end up-nya kayak digantung kayak gitu ya. Oke, berarti problemnya ya kan, kalau misalkan selalu berulang seperti ini terus ya, ini problemnya adalah di diri kita, karena kita akan selalu menarik orang yang tadinya baik-baik aja ya kan, akhirnya malah jadi kayak begitu, kayak nggak jelas gitu sama kita ya. Sama juga kalau misalkan kita ketemu sama orang-orang yang suka bohongin kita gitu kan, pasangan kita ya, tadinya mungkin awalnya baik ya, tapi lama kelamaan mungkin karena kitanya sendiri yang nge-track hal-hal seperti itu ya, dari trauma-trauma yang masih belum sembuh gitu kan, dan akhirnya kita nge-track orang-orang yang tadinya baik-baik aja, akhirnya mereka jadi kayak bohong gitu kan, kayak nutupin satu hal, dua hal. Dan kalau ini tidak terjadi hanya sekali ya, tapi berkali-kali, lebih dari sekali ya, ini yang perlu dibenahi sebenarnya adalah kita. Karena ya kalau ini nggak dibenahi, kapanpun kita akan selalu attract hal yang sama. Kita kan selalu ketemu ya orangnya tadinya baik-baik aja ya kan, akhirnya malah jadi kayak begitu gitu loh ya. Itu karena ya memang kita yang nge-track hal seperti itu teman-teman ya. Jadi belajar yuk untuk melepaskan hal-hal yang memang sudah berlalu gitu ya. Ini kaitannya dengan masa lampau ya, bukan hanya dengan masa lalu gitu kan, tapi sampai masa lampau, masa dimana mungkin kita lahir dengan tubuh yang berbeda, kita lahir dengan pemahaman yang berbeda kayak gitu ya, di keluarga yang berbeda pula, tetapi ya mungkin ini problem-problem yang terjadi pada waktu itu terbawa di kehidupan yang saat ini. Jadi ini yang perlu dibenahi apa sih ya, terlepas dari ceritanya mau jadi apa kek, titisan siapa kek, mau kayak gimana, wah ya ratu siapa, terus habis gitu princess or whatever gitu ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya yang problem utamanya itu adalah perasaan yang dihasilkan dari problem tersebut gitu ya. Misalkan sekarang ini kenapa ya Kak aku sulit banget yang namanya bahagia gitu kan, karena kita masih belum bisa melepaskan ketidakbahagiaannya kita di masa lampau tersebut. Kenapa ya Kak aku ketemu sama orang lain ya kan, yang membuat aku tuh selalu merasa kayak dikhianati terus gitu kan, karena pada waktu itu ya di masa lampau kita masih membawa perasaan-perasaan merasa dikhianati tersebut ya, dan masih belum selesai ya. Jadi selesaikan teman-teman ya, terlepas dari ceritanya apa dan kayak gimana. Nah kalau susah teman-teman ya, cek playlistnya Oracle Card Indonesia di bagian rilis brainwave, rilis emotion ya, brainwave di bagian rilis emotion, dengerin baik-baik ya terus-terusan selama 21 hari, karena itu bisa bantu ngupas ya, ngupas sedikit demi sedikit. Tapi kalau teman-teman rutin dan mau ya, itu kan udah di share ya kan, and free teman-teman ya. Teman-teman tinggal beli kuota aja ya kan, buat dengerin berulang-ulang. Kalau memang oke gitu kan, 21 hari bisa diselesaikan sampai kapanpun teman-teman bisa ya. Bahkan ada beberapa teman-teman yang udah setahun ya, udah setahun rutin banget gitu kan, beres-beres emosinya hanya dengan itu aja gitu, dan mereka membaik gitu. Jadi untuk teman-teman belajar aja, dengerin aja gitu kan, kupas satu persatu. Itu kan satu cara yang atau satu teknik yang dibagi dan free gitu. Jadi kalau misalkan tetapi kalau misalkan memang membutuhkan bantuan terapis gitu kan, untuk membantu teman-teman ya kan menyelesaikan problem-problem yang berkaitan dengan emosi dan perasaan ya kan, dengan kejiwaan ya, pastikan teman-teman meminta bantuan kepada orang yang memang benar-benar mumpuni. Karena ini nih benar-benar ya, jangan pernah main-main dengan bawah sadarnya kita atau bawah sadarnya orang. Jadi benar-benar kata-kata pun juga mesti dijaga dengan baik, supaya tidak yang namanya akhirnya jadi aneh gitu kan, orang habis terapi malah bukannya jadi benar, malah jadi aneh gitu kan ya. Jadi ke tempat yang memang benar-benar orangnya mumpuni untuk untuk mengajar, untuk menerapi gitu kan. Jangan yang sekali pelatihan udah buka pelatihan lagi gitu kan ya. Ya, jadi nggak karu-karuan antar hasilnya ya teman-teman ya. Dan selanjutnya untuk teman-teman Leo Scorpio ya, Leo Scorpio, coba kita lihat Leo Scorpio ada
sukses ya, ini berkaitan Mercury berkaitan dengan apa tadi ya, perubahan ya, sesaat, ilusi dan sebagainya teman-teman ya. Butuh perjuangan untuk yang namanya bersama dengan pasangannya kita gitu kan. Perjuangan dengan apa? Saling mengerti, saling bekerja sama gitu kan. Karena hubungan tuh sebenarnya bisa sukses atau enggak sukses tuh tergantung berdua ya, bukan hanya satu orang aja, bukan karena usahaku atau bukan karena usahamu ya, tapi karena usaha kita. Kalaupun hubungan ini ya kan tidak berjalan dengan lancar ya, berarti ya juga karena berdua gitu. Jadi jangan nyalain seorang aja gitu ya. Hati-hati untuk ilusi-ilusi yang bakalan mampir di 2022 ya. Mungkin ada godaan-godaan sesaat juga ya, ini potensinya seperti itu. Tapi kalau misalkan dua-duanya bisa menutup kemungkinan celah ya, everything is going to be fine ya, segala sesuatunya bisa baik-baik aja ya. Alright, sekarang kita coba lihat untuk support cardnya ada. Alright, apa yang kita pikirkan ya, seperti itulah hubungan ini akan menjadi. Kalau kita selalu berpikir hal-hal yang jelek, buruk gitu kan, dia tuh pengkhianat, dia tuh begini ya, seperti itulah hubungannya teman-teman akan menjadi, akan selalu dihianati, akan selalu menaburkan benih-benih kebencian gitu kan, hal kayak gitu. Tapi kalau kita selalu yang namanya berpikir yang baik ya teman-teman. Kadang kala ada yang bertanya kayak gini, Kak aku udah positive thinking loh gitu kan, tapi kenapa ya aku masih tetap kayak begini terus? Kalau kita positive thinking ya kan, kita pasti akan bisa melihat dari sudut pandang yang luas banget. Ketika ya kan kita ada satu problem dalam hubungan ya kan, kita akan selalu bisa menemukan sisi positif dari setiap hal yang terjadi. Nah ini ya, ketika kita bisa positive feeling ya, positif perasaannya kita, positif emosinya kita, positif pikirannya kita dan perbuatannya kita, maka kita akan selalu bisa melihat hal-hal yang positif di antara hal-hal yang negatif. Luar biasa kan teman-teman ya, bisa melihat satu kebaikan ya di antara atau di tengah-tengah keburukan yang terjadi. Wah ini luar biasa banget ya, hidup seperti ini bisa jadi sangat indah banget teman-teman ya, seperti itu. Jadi hubungan seperti ini ya, hubungan teman-teman ya di tahun ini ya, ini tergantung sama teman-teman sendiri ya. Kalau teman-teman percaya dan yakin bahwa hubungannya ini akan baik dan berangsur-angsur baik gitu ya, ya pastinya akan jadi baik teman-teman. Tapi kalau selalu mengisi pikirannya kita, emosi dan perasaannya kita dengan hal-hal yang kurang baik, ya pasti jadi yang kayak begini juga ya. Ingat bahwa tadi hubungan adalah mengenai dua orang ya, bukan hanya mengenai satu orang aja. Oke, ya teman-teman, sekarang kita menuju ke Leo Sagittarius ya. Leo Sagittarius ada apa nih? Yang keambil itu dulu ya, solution cardnya. Oke, kita ke Leo Sagittarius. Leo Sagittarius ada emotion ya, ada Mars di Aries ya. Di tahun-tahun ini mungkin akan ada problem-problem atau kendala-kendala yang dihadapi teman-teman ya. Jadi Mars itu sebenarnya adalah planet yang mewakili tentang ujian ya, representasi dari ujian atau hambatan-hambatan atau problem-problem yang terjadi atau hilir mudik di 2022 ini. Tetapi ya, ini bisa nggak sih diatasi? Bisa banget dong gitu kan, karena nggak ada problem yang nggak bisa diatasi. Nah gimana sih ya cara mengatasinya untuk tahun 2022 ini buat teman-teman Leo Sagittarius gitu. Salah satunya adalah berhenti ngeyel teman-teman ya. Belajar untuk kadang-kala gini loh ya, ngakuin kesalahan itu bukan berarti lalu kita kayak salah gitu ya, enggak, tapi itu very gentle gitu ya. Itu gentle banget dengan mengakui bahwa oke, aku ada salah nih di sini gitu, aku ada yang kurang tepat nih di sini ya. Stop blaming everyone ya, stop menyalah-nyalahkan juga pasangan ataupun diri sendiri, karena itu ada satu hal yang nggak penting gitu ya. Kenapa coba ya, daripada waktunya habis buat nyalain siapa dan nyari siapa yang salah, kenapa enggak sih buat memperbaiki masalah gitu kan, memperbaiki problem gitu kan, buat nyari solusi dan melakukan solusi tersebut supaya problemnya tuh kelar gitu ya. Jadi nggak perlu yang namanya ngeyel-ngeyel di tahun ini teman-teman ya. Belajar untuk mengakui kesalahan, nggak perlu gengsi ya, belajar untuk refleksi diri juga dan beradaptasi akan jauh lebih baik, lebih lentur ya, belajar untuk lebih lentur. Alright, oke.
Aiselt ya, pasti banyak atau beberapa teman-teman sudah pada tahu nih ya Dewi Aiselt. Saya sering kali ya menyinggung cerita ini teman-teman ya, bahwa Dewi Aiselt ini dia sebenarnya udah married gitu kan sama seorang raja, tapi dia punya cinta sejati dengan seorang kesatria ya, ganteng sih katanya gitu ya, menurut ceritanya sih kayak gitu. Ya. Tapi dia luar biasa banget loh. Dia mampu yang namanya melepaskan cinta sejatinya, benar-benar melepaskan dengan keikhlasan gitu kan. Dan tetap setia bersama dengan suaminya. Luar biasa kan ya. Nah, ini mungkin ada yang namanya godaan-godaan sepanjang atau 2022 ini ya. Tapi ini tergantung sama teman-teman ya. Seberapa kuat sih, seberapa besar sih teman-teman bisa menjaga komitmen untuk hubungan ini. Nah, kayak gitu ya. Ya, alright ya teman-teman, ingat untuk menjaga komitmen ya, menjaga komitmen. Kalau udah milih satu ya udah gitu ya. Artinya kalaupun pasangan kayak gimana atau seperti apa, nggak apa-apa, yang penting kita udah berbuat semaksimal kita bisa ya, dan nggak macem-macem juga gitu ya. Oke, untuk Leo Capricorn ya, sekarang ke Leo Capricorn. Leo Capricorn ada spiritual teman-teman ya, right, Neptunus ini berkaitan dengan hal-hal yang bukan nggak jelas sih ya, tapi lebih ke sesuatu yang nggak pasti kayak gitu ya. Dan akan jauh lebih baik kalau misalkan kita berkaitan dengan orang-orang yang nggak pasti atau pasangan-pasangan yang tidak pasti ya, kita aja yang memastikan diri kita sendiri. Artinya banyak benda-benda diri ya, hal-hal yang berantakan ya. Kadang-kala kita sibuk banget buat mau merubah pasangan kita kan, kayak gimana supaya lebih baik lah ya, supaya kamu tuh lebih baik gitu kan, kamu supaya gini gara-gara aku loh, aku selalu ngingetin kamu dan kamu akhirnya jadi sukses dan bla 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 bla. Sebenarnya nggak perlu kayak begitu teman-teman ya. Yang ada sebenarnya kayak gini ya, kita nggak bisa merubah orang lain termasuk sama pasangan kita, jadi nggak perlu ya namanya repot-repot meminta mereka atau pasangan kita untuk berubah, because ya it's really impossible ya, itu benar-benar sangat nggak mungkin. Kalau mereka berubah ya itu karena dirinya mereka sendiri yang memutuskan untuk mau berubah kayak gitu. Jadi di tahun 2022 ini ya akan jauh lebih baik kalau misalkan teman-teman fokus untuk benahi yang berantakan dulu dalam diri sebelum membenahi hubungan ini, karena sebenarnya kuncinya ada di teman-teman dan pasangan. Kalau teman-teman dan pasangannya benar gitu kan, artinya fokusnya ya untuk benahi yang berantakan masing-masing ya, maka hubungan ini akan membaik gitu ya, ketimbang dua-duanya sibuk untuk saling membenarkan ya. Ini benar-benar akan jadi satu hubungan yang sangat capek banget gitu ya. Oke, kita coba baca ya untuk support cardnya. Ada compassion ya. 2022 ini juga diwarnai oleh hal-hal dimana mungkin ada orang-orang di sekitarnya kita atau family atau keluarga ataupun siapapun ya yang mungkin ikut campur atau ikut andil di hubungan ini teman-teman ya. Tapi ingat untuk melepaskan prasangka atau rilis lah judgementnya kita sama orang lain gitu ya, termasuk sama pasangan kita, termasuk sama orang-orang di sekitarnya kita gitu ya, hal kayak gitu teman-teman ya. Akan jauh lebih baik kalau misalkan ya udahlah gitu kan, orang boleh berkata apa-apa mengenai hubungan ini, atau pasangan kita mungkin boleh berkata apa-apa mengenai kita gitu kan, terus sebaliknya kita juga boleh ngomongin apapun tentang pasangan kita. Tapi ya yang tahu dirinya kita adalah diri kita sendiri, yang tahu dirinya pasangan kita adalah pasangan kita sendiri gitu, dan yang tahu hubungan ini adalah teman-teman berdua dengan pasangannya ya. Mau orang di sekitarnya teman-teman mau bilang apa ya, yang penting teman-teman berdua ini solid ya, pasangan Leo dan Capricorn ini solid ya, dua-duanya bisa fokus atau konsentrasi sama hubungan ini, nggak bakalan baik-baik aja 2022 ini ya. Nggak perlu dibalas nggak perlu dibalas-balas aja dengan doa yang baik dan senyuman yang baik ya, kalau udah ikhlas. Kalau belum ikhlas ya nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita ke Leo Aquarius ya teman-teman ya. Leo Aquarius ada hope ya. Oke, ada masa dimana kayak hubungan ini kayak kehilangan arah gitu ya, benar-benar kayak bikin down ya. Kehilangan arah, kehilangan tujuan, bingung mau apa, bingung mau kayak gimana gitu ya teman-teman ya. Tetapi
jangan kehilangan impian atau jangan kehilangan harapan di 2022 ini ya, karena yang terbaik ya pasti akan diberikan sama alam semesta ini. Selalu akan ada peluang dan kesempatan untuk kita itu memperbaiki satu hubungan. Nah, ini tergantung sama teman-teman. Peluang dan kesempatan untuk memperbaiki hubungan di 2022 ini selalu ada loh, pasti ada teman-teman. Tapi ini tergantung ya, teman-teman ini mau apa enggak gitu ya untuk memperbaiki hubungan ini gitu. Jadi tergantung nih sama teman-teman ya. Jangan kehilangan harapan, jangan kehilangan semangat lah ya untuk ngejalanin hubungan ini, walaupun mungkin hubungan ini kayak nggak pasti gitu, kayak nggak ada arah yang jelas gitu. Tapi ya tergantung sama teman-teman ya, ini mau kayak gimana. Sekarang kita coba lihat ya solution cardnya apa sih ya, supaya jauh lebih jelas ya teman-teman ya. Coba kita lihat ada Oke, ada perselisihan nih. Ya, ini fairness ini sebenarnya adalah kartu mengenai kayak perselisihan gitu ya. Dan mungkin beberapa teman-teman sampai ke ranah hukum juga gitu ya. Tapi apapun itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang damai. Bisa negosiasi, bisa negotiable as long as dua-duanya gak keras kepala ya. Artinya memikirkan solusinya, bukan masing-masing egonya. Yang penting aku gak rugi, yang penting aku diperlakukan adil dan sebagainya ya. Karena pasti dua kubu antara teman-teman dan pasangannya teman-teman ini pasti merasa yang ya benar gitu ya, merasa bahwa aku berbuat seperti ini karena kamu kayak begini gitu ya. Jadi akan jauh lebih baik kalau misalkan dua-duanya bisa saling negosiasi, negotiable gitu kan, karena nggak ada problem yang nggak bisa diselesaikan teman-teman. Apalagi kalau misalkan berpikir dengan jernih, pasti bisa selesai ya. Oke, sekarang untuk teman-teman Leo Pisces ya. Untuk teman-teman Leo Pisces ada apa nih? Leo Pisces ada spiritual ya, benahi hal-hal yang berantakan. Jangan sibuk untuk membenahi pasangan atau saling membenarkan ya. Kadang-kala kan kayak gitu kan, saling membenahi, nyuruh-nyuruh benahin pasangannya, kamu tuh harusnya kayak gini, berubah dan bla 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 gitu ya. Tapi malah tambah hancur hubungannya. Karena apa? Saatnya orang berubah itu masing-masing berkahnya masing-masing teman-teman. Artinya masing-masing orang punya proses atau berkah pencerahannya masing-masing. Kita meminta pasangan kita untuk berubah, tapi kalau misalkan dia masih belum mau berubah ya, ini akan jadi sesuatu hal yang malah menekan dan akan jadi sesuatu hal yang malah merugikan dua-duanya. Satunya lagi merasa tertekan, satunya lagi merasa gregetan gitu ya. Kayak gitu. Nah, kan jauh lebih baik ya kalau misalkan dua-duanya bisa menyadari ya dan benar-benar diri masing-masing punya tanggung jawabnya masing-masing untuk membenahi dirinya masing-masing. Dan ini kalau masing-masing oke ya, secara pribadi oke, karakter oke, dan secara macam-macamnya oke, ini pastinya hubungan ini juga akan mengarah ke arah yang baik pula ya. Ingatnya ada Neptunus teman-teman ya. Neptunus itu berhubungan dengan ketidakjelasan, hal-hal yang gak jelas. Nah, ini perlu ya 2022 ini diperjelas ya. Jadi kayak apa? Oke, dan stop yang namanya blaming pasangannya. Akan jauh lebih baik kalau misalkan dua-duanya konsentrasi untuk memperbaiki ya. Alright, nih tanggung jawab masing-masing. Jadi bertanggung jawab atas pilihan. Kita nggak bisa kan yang namanya tukar tambah pasangan kita tuh nggak bisa teman-teman. Atau kayak oke deh aku lelang nih ya supaya bisa beli lagi yang baru, itu kan ya nggak bisa aja. Ya, kalau bisa kayak gitu semua pelelangan nih kayaknya laku banget ya, usaha yang bagus banget gak sih? Tapi teman-teman ya, belajar nih bertanggung jawab atas segala sesuatu yang sudah kita pilih. Kalau udah milih satu ya udah ya bertanggung jawab sampai akhir teman-teman ya, sampai akhir seperti itu. Jangan sibuk untuk membenahi pasangan kita, tapi ya sibuklah untuk membenahi dirinya teman-teman sendiri, karena berkah pencerahan orang atau seseorang itu berbeda-beda. Alright ya. Oke, ini untuk teman-teman Leo dan connecting dengan 12 zodiak yang lainnya, dan semoga bermanfaat dan terbantu ya teman-teman ya. Oke, nggak bisa panjang-panjang, ini udah panjang banget juga gitu 12 zodiak teman-teman ya. Tapi semoga ini bermanfaat. Dengan yang sedikit-sedikit ini pastinya bermanfaat. Tapi kalau teman-teman mau yang panjang banget ya sampai berapa lembar gitu ya, silakan personal reading ya. Alright, thank you so much for listening. Remember, always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great year. Bye bye.